Oke adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Dan suster yang saya cintai beserta teman-teman yang ikut partisipasi dalam seminar yang saya banggakan. Hmm, Di sini adalah seminarnya Arido Fatulesi Simorangkir. Jadi saya di sini bukan sebagai seminarisnya, tetapi saya di sini hanya penambahannya. Di sini saya dibilang di grup Bang Agung, Bang Gindo, Kak Melva, tolonglah partisipasi buat videonya tentang adik kita ya kan, supaya lebih semangat lagi. Sebenarnya saya bukan dari universitas yang abal-abal sih, tapi udah internasional. Itu nantilah ada seasonnya. Eh, Saat abang di SMA dulu itu banyak kisah pahit dan kisah manisnya juga. Ya, kisah pahitnya itu sama guru, ya seperti Bu Situmorang itu, eh, kalau nggak tahu pasti kena doltuk. Nah, kalau dulu di SMA kelas 1 itu dulu Bang Timbul itu dulu pernah kena hakting gitu, tepuk kepalanya itu berdarah, tapi abang nggak pernah kayak gitu. Nah, tetapi kisah manisnya juga enak sama ibu itu. Abang merasakan saat itu rupanya guru ini melebihi dosen rupanya kayak gitu. Kok bisa ya kayak gitu, padahal kan kalau di kuliahan kayak gitu kan aturan tambah materi tambah pengetahuan, tetapi sama aja. Kalau di kuliahan itu kita mencari apa itu materi, kita harus mencari sendiri. Tapi bukan itu maksud abang sih. Kalau abang sendiri, perjalanan abang dari Sumatera ke Jogja itu mengalami banyak hal ya. Itu tergantung dari cita-cita abang itu banyaknya belakangan nanti yang pertama itu dulu masih SD kelas 1 itu abang ingin jadi Power Ranger. Saya itu SMP abang ingin jadi militer itu abang itu di bagian sniper. Habis itu abang kelas SMA itu mulai berpikir, tapi habis lulus dari SMA abang itu dibilang orang tua ikut brigadir aja, bilangnya itu Polri brigadir ya kan. Tetapi abang nggak masuk di situ, abang mengalami kegagalan di CK1. Di situ abang merasa sedih, andilau lah gitu, antara dilema dan galau. Nah, di situ abang gagalnya karena di punggung abang itu ada jerawat punggung, dan di paha abang itu ada lecet. Tapi itu bukan mematahkan semangat abang untuk dalam berprestasi untuk mendapatkan titel. Di situ juga abang dapat pilihan dari orang tua. Jadi dibilang orang tua saya kan, nah, kau Gung di mana, mau kuliah, mau kerja, atau mau jadi polisi lagi? Nah, kalau kerja, ladang kita kerjakan. Kalau kau mau polisi atau Polri itu lagi bilangnya, kau harus bisa menghilangkan bekas-bekas itu bilangnya, dengan cara kau itu operasi plastik. Tapi abang merasa di situ, aduh gimana operasi plastik itu udah biaya mahal, siapa itu efek sampingnya gimana. Jadi abang situ nggak mau. Jadi abang itu berpikir, ah timbang capek-capek segala macam lagi biaya murah, ya baguslah kuliah. Tapi bilang gini, mak aku kuliah aja mak, nah, ya. Tapi bilang orang tua gini, kau kuliah jangan main-main. Ya mak bilang, tapi kuliahnya di Semarang kok nggak Jogja, pokoknya Jawa Tengah ya. Oke, siapa takut bilangnya. Tapi ada lagi tapinya. Apa itu mak? Harus dokter. Wah, kan ada lagi R-nya kan. Udah dari Power Ranger, militer,
sniper, hmm, brigadir. Nah ini dia dokter. Nah, abang besoknya bilang sama kakak di Medan, kak pesan tiket untuk 2 orang, kalau nanti aku sukses nanti aku gantiin uang tiketnya. Saat itu dibeliin kakak kan, kakak dibeliinnya. Saat itu kami pergi dari Sumatera ke Semarang. Nah, saat itu nggak tahu gimana kami nginap sama orang tua itu. hmm, di situ biayanya agak mahal juga sih, kena 600 untuk 2 malam kami di situ. Jadi besoknya itu kami langsung cari universitas, rupanya nggak ada. Jadi abang itu berpikir, kota pendidikan itu kan ada di Jogja, kenapa nggak di Jogja aja? Jogja kan Jawa Tengah juga. hmm, ini harus bilang sama orang tua ini, mak gimana kalau kita Jogja cari universitas yang lain, ayo susun baju-bajumu, mandi kau, ayo cari travel. Udah naik travel kami sama orang tua itu pergi. Habis pergi langsung berangkat ke Jogja. Jogja itu abang itu di tempat saudara, kayak saudara lah, tempat mama teman abang gitu kan. Sebab itu kami di situ nginap di dekat Bandara Haji Sucipto itu sekitar 1 mingguan. Jadi abang dapatkan informasi yaitu Universitas Kristen Duta Wacana UKDW. Wah di situ abang semangat lah kan, ada rupanya lowongan. Tapi ada syaratnya juga. Aduh, sakit, banyak syarat. Nah, pertama itu harus harus abang itu gelombang 3. Yang diambil itu 10 orang. Diambil 10 orang. Yang diterima itu nanti itu 9 orang. Diterima 10 orang ke 9 orang kalau memenuhi syarat. Tetapi yang itunya, yang daftar itu lebih dari 200 orang. Jadi situ persaingannya kuat. Abang masuk nominasi di situ. Jadi saat wawancara kan, abang heran. Wawancaranya bukan asalnya dari mana dik, ngapa tujuan anda sini dik, bukan gitu. Tapi wawancaranya gini, berapa penambahan uang pembangunannya dik, gitu. Aku bingung. KMBO di situ cuma cukup kayak gitu, cuma pas-pasan tuh uang makan sama uang pendaftaran. Uang pendaftaran tahu aja lah, 1 juta sekian. Belum lagi uang pembangunan segala macam. Wah itu memang ekstrim kali. Jadi abang udah tahu di situ abang kalah, karena di situ juga banyak anak Cina berani 240 juta. Abang go cari lagi. abang tengok pamflet ini universitas 14 rekor dunia. Wush, keren. Ini bajigur. Abang tengok lagi di atasnya lagi, sampingnya dibuat banyak piala ya. Wih, keren lah. Peringkat 12 internasional. Waduh, abang di situ senang ya kan, mempunyai kayak gitu. Abang main ke situ. Ternyata abang ke situ. Itu nama universitasnya Universitas Sanikom. Abang lihat kan, masuk ke situ. Di situ abang masuk hanya jalan-jalan aja pasar itu. Abang masuk kan, abang juga bawa uang 100.000 kalau nggak salah. Di situ abang masuk, diusir sama satpamnya. Tahu nggak gimana? Wih, abang sedih kali. Masa abang mau kan udah rapi-rapi sopan kayak gitu kan, tapi diusirnya memang abang ngakui kesalahan abang. Pakai baju ginian, pakai celana li yang pendek itu. Seperti itu pakai sendal ya. Di situ kan kok di Jogja itu jangan pakai kayak gitu lah kok masuk universitas, nggak boleh. Nah di situ abang terpaksa naik Jogja Trans Jogja lagi. Cuma 3.000 kok naik Trans Jogja. Udah keliling-keliling Jogja itu udah bisa. Nah di situ abang kan balik lagi bandara, balik lagi. Abang tambahin lah uang abang kan, jadi nggak salah satu abang bawa lagi 400 jadi 500. Ya udah abang daftar. Ya Mas Agung Prawira Ginting, ya ditunggu di ruangnya
Profesor Naskan lah. Waduh, gila ini profesor ini, gila. Abang sih takut nih. Nah, siapa itu kan, dia asik bicara-bicara kan tentang jaringan web. Aduh, abang nggak tahu semua abang nggak tahu. Ampun pak, nggak tahu aku pak. Tapi yang aku tahu itu pak, di SMA di Medan itu kami itu belajarnya multimedia. Aku bisanya itu hanya Corel Draw sama Word aja lah pak. Bapaknya ketawa, ya udah kamu masuk multimedia aja lah kayak gitu. Masuk multimedia. Sebab itu abang kan tertarik sama web. Ya udah abang belajar belajar web. Buku-bukunya juga banyak. Nah itu aja, di situ banyak buku tentang web, ada Flash, banyak lah. Hmm, jadi cita-cita abang terakhir itu adalah komputer. Pas abang bilang semua belakangnya R semua. Nah, jadi yang abang bilang itu, kalian jangan patah semangat walaupun tidak di negeri, setidaknya kalian udah berusaha. Nanti kok kalau di swasta juga belakangnya juga sama kok, sarjana, tinggal tambah sarjana apa saja, entah dia sarjana ekonomi, komputer, dan lain-lain, sama aja deh. Hmm, kalau kata-kata motivasi abang sih, kalian harus berani bawa diri kalian sendiri, fight diri kalian, jangan kalian lemah, jangan kalian malas-malasan, malah diri kalian nanti tertidur terus, pulas. Abang dulu pulas loh. Abang itu dulu SMA, abang itu nggak tahu itu tentang bahasa C. Tanya aja bu, apa bu, bu DJ, bu DJ itu, nggak tahu aku bu bahasa itu. Bahasa C itu ada Conio, Studio, wah banyak lah, garing, slash, aduh ampun kayak gitulah, nggak tahu. Tapi pada akhirnya abang selalu belajar, abang tekun, abang itu bisa abang bisa mengikuti pelajaran itu walaupun materinya sedikit dikasih dosen. Abang itu mencari materi tambahan di, ya Mbah Google lah, kok di sini dibilang Bapak Google. Jadi kalian jangan berharap sama guru lah, jangan minta bu mana kisi-kisinya bu. Kalau di kuliah itu deh, kisi-kisi itu nggak ada. Kisi-kisi itu cuman dibilang bab 1 materi ini, bab 2 materi ini, nggak ada dibilang kisi-kisi soal, nggak ada. hmm, Kalian itu yang kayak bang bilang tadi, fighting ya, itu jangan malas-malasan, jangan mulai teledor. hmm, Kalau kalian udah dibilang fighting, diri kalian itu harus berani untuk mulai dewasa, jangan ditanggung orang tua lagi. Ya ditanggung sih udah ditanggung, tapi ya sekedar uang jajan sama uang kuliah aja lah, tapi jangan sampai uang uang rokok jangan ditanggung orang tua lagi lah, jangan uang game jangan ditanggung orang tua lagi lah. Kayak abang sendiri ya, bisa beli speaker sendiri, masih bisa beli sepatu sendiri, beli helm sendiri, beli baju sendiri kadang-kadang. Nah, banyak lah yang bang beli, entah beli buku sendiri, itu tanpa orang tua. Ya di situ abang bukan karena abang minta mak, memang orang tua itu banyak, uang banyak, motor banyak, bukan maksudnya motor itu bukan bukan mobil, motor itu kereta kok di sana. um, tapi sampai sekarang saya belum berani minta, nanti takut ya kan, orang tua shock entah saya kecelakaan. Saya nggak berani itu, nanti ada rezeki nanti lagi dikasih Tuhan, amin, itu nanti saya akan beli motor sendiri. hmm, Baru kata-kata motivasi abang yang kedua, semangat. Kok kalian sampai sekarang nggak semangat, kalian udah ambang finish loh. Ambang finish dalam arti kalian ntar lagi mau lulus SMA, tapi step by step, dari dari TK, SD, SMP, SMA itu masih tingkat rendah.
Terus nanti kalian masuk di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, kalian nanti itu ada militer, alternatif dua supaya nggak pengangguran. Kalau nggak kuliah militer, yang dua ini. Ya, kalau militer, kalian militer, kalian nanti bisa bersaing. Ya, misalnya kayak abang bilang itu ya, dari CK1 baru siap itu langsung akademik, psikotes, fisik dan sebagainya. Itu nanti semakin persaingan semakin ketat. Jadi di situ harus mengeluarkan banyak duit. Hmm. Jadi abang bilang semangat aja. Kalau kalian tidak semangat, hidup ini terasa hampa. Begitu juga dengan SNPTN itu. Kalau kalian udah masuk nanti udah di kuliahan, di mana saja, mau di UGM, Oxford atau di mana saja, itu nanti kalian di situ masih awal. Tapi nanti kalian udah S1 ataupun S2, di situ kalian baru diuji. Kalian gimana cara kinerja kalian? Gimana kalian mendapatkan kerja? Ya, kalau abang sendiri sih berharap banyak untuk kalian. Semoga kalian bisa menjadi pemimpin yang hebat seperti Pak Jokowi dan Barack Obama. Uh, kalau kalau basic kalian memang di komputer ataupun di dokter, kayaknya Bang Jindo dari SMP itu dia memang giat itu dalam berhitung. Jadi basicnya itu fisikawan. Jadi kalau fisika jangan lari kemana-mana, udah mentok aja di fisika. Kalau dia memang fisiknya kuat, udah mentok aja dia di militer tadi atlet. Jadi jangan pelin-pelan gitu. Kayak abang dulu ini termasuk pelin-pelan, bisa dari militer ke dokter komputer. Nah itu pelin-pelan kali. Nah itulah namanya orang paling pelin-pelan sedunia. Tapi jangan ditiru. Kalau nggak tahan ada kamera CCTV ya. Yang kalau basic kalian itu memang harus ditekuni lah. Jadi kalian itu mudah mencari kerja. Misalnya ada spesialis itu susah mencarinya. Misalnya gini aja, dokter umum kan banyak kan dirantau kan, tapi kalau dokter spesialis bedah jarang, dokter spesialis THT jarang. Jadi spesialis itu harus diperlukan. Hanya itu aja yang abang bilang. Tapi kalian tetap semangat, jangan mudah lotoy, sotoy dan lebay-lebay yang lain-lainnya. Semoga kalian menjadi pemimpin yang hebat di dunia ini, dan suatu saat nanti kita akan merubah kota Labuan Batu ini menjadi sukses. Amin. Amin. Hanya itu dari abang. Selamat pagi.